Assalamualaikum. Saya Myolgi Angelita Nur Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas IPA saya. Ya, di sini ada pengertian sistem transportasi pada manusia. Sistem peredaran darah atau sering disebut sistem transportasi pada manusia adalah pengertian sistem transportasi adalah kerjasama antara organ-organ sistem peredaran darah untuk proses pengangkutan nutrisi dan oksigen oleh darah di dalam pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi untuk metabolisme tubuh. Organ atau alat dan bahan penyusun sistem transportasi pada manusia yang pertama jantung dan pembuluh darah, dan yang kedua plasma darah dan darah. Struktur fungsi organ atau alat transportasi pada manusia yang pertama adalah jantung. Jantung tersusun dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, valvula semilunaris. Fungsi jantung adalah sebagai alat pemompa darah pada saat berdenyut. Ini adalah contoh jantung. Jantung manusia berbentuk kerucut sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram yang terletak di tengah rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran berisi cairan perikardial. Perikardial berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri atrium sinister, serambi kanan atrium dexter, bilik kiri ventricle sinister, dan bilik kanan ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup daun atau valvula tricuspidalis, dan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun atau valvula bicuspidalis, atau sering disebut juga katup mitral. Kedua katup tersebut berfungsi untuk menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke serambi. Sementara itu, di antara bilik kiri dan aorta terdapat katup berbentuk bulan sabit atau valvula semilunaris. Cara kerja jantung yaitu kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang. Kontraksi berarti jantung memompa darah ke seluruh tubuh dari ventrikel kiri. Keadaan pada saat jantung kontraksi disebut sistole. Tekanan sistolik yang normal adalah 120 mm. Relaksasi atau istirahat berarti darah masuk ke bilik jantung. Keadaan pada saat relaksasi disebut diastol. Tekanan diastolik yang normal adalah 80 mmHg. Jantung berdenyut selama kita hidup dengan denyutan 60-80 kali per menit. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah tersusun dari lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menurut arah alirannya, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau yang sering kita sebut arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau yang sering kita sebut vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Baik arteri maupun vena memiliki ujung yang bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut pembuluh rambut atau kapiler. Ini adalah contoh pembuluh nadi. Pembuluh nadi terletak di dekat jantung. Pembuluh nadi dapat dirasakan yaitu di bawah leher atau pangkal leher dan di bawah ibu jari di pergelangan tangan.
Ketika pembuluh nadi robek atau terkena sobekan, darah akan memancar keluar. Pembuluh nadi mengalirkan darah kaya oksigen. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik ada dua macam. Ada pembuluh balik besar atas vena cava superior, berfungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan ke serambi kanan jantung. Sementara itu, pembuluh balik besar bawah, vena cava inferior, berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. Pembuluh vena mengalirkan darah kaya karbon dioksida. Ketika pembuluh vena robek, darah akan menetes. Oke, di sini ada pembuluh rambut atau pembuluh kapiler. Diameter kapiler berukuran sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar eritrosit yang berukuran 7,5 mikron. Panjang kapiler pada manusia sekitar 90.000 km. Pembuluh kapiler pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh sehingga darah sampai ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel jaringan tubuh, darah mengangkut oksigen dari paru-paru dan zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari plasma darah, eritrosit, leukosit, trombosit. Fungsinya untuk menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia.